Oke, halo, selamat siang semua. Selamat bergabung kembali di acara Polak Sky Street Webinar pada siang hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2020, yang pasti dengan tema yang sangat menarik yaitu Harnessing the Power of Technology and Digital to Market Your Property. Nah, era digital telah hadir. Mungkin ya, pada hari ini ya tidak bisa dibilang sedikit dari kita ya yang menjalankan hari-hari ini, menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa menggunakan kekuatan dari teknologi digital. Nah, apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini, banyak hal yang akhirnya kita lakukan semua dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan belanja dari rumah. Nah, bagaimana sih penerapan teknologi digital di aspek properti, bisnis properti, khususnya untuk para investor nih, yang saat ini masih meragukan, mungkin banyak para investor yang saat ini berpikir, wah, lagi pandemi seperti ini, bagaimana ya saya bisa memilih properti yang benar, ya. Lagi pandemi seperti ini tidak memungkinkan saya untuk mengunjungi lokasi show unit atau bertatap muka langsung. Nah, di siang hari ini tepat sekali kita telah mendatangkan dua orang pembicara. Yang pertama mungkin saya akan perkenalkan Bapak Leon Hartono selaku CEO dan founder dari Spacetalk, yang nantinya beliau akan menceritakan nih kepada kita kiat-kiat atau informasi penting kepada kita bagaimana cara para investor, ya bukan hanya investor saja sebenarnya, baik itu developer ataupun teman-teman agent properti lainnya, untuk memanfaatkan teknologi digital ini sebagus mungkin dalam hal penjualan properti. Selamat siang Pak Leon. Ya, selamat siang Bu Reni. Thank you for inviting me here. Oke, Pak Leon ini sangat hebat sekali loh. Saya baru baca ternyata Pak Leon itu termasuk dalam kategori 30 under 30 dari majalah Forbes Indonesia dan Asia ya Pak ya? Iya, iya. Kita Nah, baru dapatkan itu di tahun ini sih. oh good, tahun 2020. Nanti mungkin bisa sambil ceritain sedikit ya Pak Leon ya. Ya, ya. Dan nanti mungkin Pak Leon akan kasih informasi yang benar-benar penting banget nih, karena kan sekarang semua udah serba digital ya Pak Leon ya. Bahkan kita sekolah pun anak-anak di rumah semua sudah digital. Apalagi sekarang para calon investor yang masih ragu nih, wah saya udah punya properti beberapa tempat nih, tapi saya bingung mau menjualnya kembali atau menyewakannya kembali seperti apa. Nanti Pak Leon coba kasih informasi itu kepada kita. Nah, satu lagi ada GM Sales and Marketing dari Polak Sky Suite, yaitu Ibu Caifung. Selamat siang Ibu Caifung. Selamat siang Bu Reni. Sampai jumpa kembali ya Bu Caifung. Sehat Bu Caifung? Sehat. Selamat Oke. siang Pak Leon. Selamat siang Bu Caifung. Nanti Bu Caifung juga akan menceritakan kepada kita nih tentang proyek Polak Sky Suite sebagai alternatif Bapak Ibu semua yang saat ini masih mencari pilihan investasi properti. Ya, dan juga mungkin nanti Bu Caifung akan menceritakan related antara penjualan properti Sky Suite saat ini di digital marketing seperti apa. Nah, mungkin kita mulai dengan Pak Leon ya, Pak Leon ya. Coba ceritakan kepada kita nih kisi-kisinya seperti apa. Silakan Pak Leon. Sure. Kita langsung pakai deck-nya aja atau? Boleh. Langsung aja ya kalau boleh gitu. Pak, bisa. Kita langsung share screen. Ya. Oke, so thank you so much Bu Reni dan tim dari Polak sudah mengundang saya ke acara hari ini. Dan hari ini saya ingin berbagi sih kepada teman-teman maupun investor kan kebanyakan yang hadir di acara siang ini, dan juga mungkin teman-teman agent. Kita pengen reveal beberapa secrets dari Spacetalk, gimana kita sebagai perusahaan mengharness the power of technology and digital marketing to market property. Mungkin saya langsung sedikit kasih background tentang diri saya sendiri. Kebetulan kita diberikan award dari Forbes Asia dan juga Forbes Indonesia. Jadi di seluruh Asia dari beberapa negara, kebetulan di Indonesia Spacetalk dipilih sebagai salah satu yang diberikan award ini. Dan juga kebetulan dari sedikit background saya lulus dari satu sekolah yang berdekatan dengan Silicon Valley, namanya University of California di Berkeley, di mana di situ saya mendapatkan banyak sekali exposure tentang teknologi dan tentang startup. Dan ini di tahun 2012 ya, waktu awal-awalnya teknologi di Indonesia masih mau booming gitu. Kan Tokopedia sementara Traveloka kan kira-kira tahun 2009-2010. Dan kebetulan saya juga menjadi pengurus di DPP Arebi, jadi kebetulan passionate banget di property agency. Begitu balik ke Indonesia dari US juga langsung kerja di property agent namanya Jones Lang LaSalle. Setelah itu saya bekerja dan mengerjakan beberapa project, terutama office dan juga hotel yang kita bangun di daerah Jakarta.
Nah, jadi ada 4 agenda yang hari ini saya pengen sharing. Nomor 1 itu adalah old economy versus new economy dan impact dari COVID-19 terhadap bisnis di properti. Dan saya juga akan sedikit sharing tentang background dari Spacetalk supaya memberikan sedikit konteks where the kind of technologies that we do. Lalu kita juga akan sharing beberapa ya insider secret kita lah, kayak beberapa teknologi yang kita sudah implementasikan di Spacetalk. Dan juga saya akan sharing secara in-depth mengenai digital marketing, karena digital marketing ini menjadi suatu tool yang sangat powerful, terutama di saat-saat pandemi seperti ini. Nah, jadi saya langsung aja ke agenda pertama, yaitu distinction between old economy sama new economy. Jadi apa sih artinya old economy sama new economy? Old economy itu adalah companies that have not changed significantly despite advances in technology. Jadi ada beberapa industri-industri dan perusahaan-perusahaan yang memang lagging behind untuk kaitan dengan inovasi ya. Mungkin bukan gara-gara salah mereka, tapi emang gara-gara industrinya gitu kan. Kayak contohnya kayak Caterpillar ya, mau inovasi kayak gimana gitu kan. Nah, tapi beberapa area yang kita awalnya pikir nggak bisa inovasi, tapi ternyata industri-industri bisa inovasi juga gitu. Kayak contohnya real estate, ada beberapa contoh companies-companies yang berhasil inovasi, dan juga mobil, di mana kan yang kita tahu Tesla itu menjadi salah satu stok yang paling hot di tahun ini, dan juga tahun lalu. Nah, dan ada this terminology namanya new economy. New economy itu adalah companies that are leading the revolutionary transition to the internet and activities in the cloud. Jadi, perusahaan-perusahaan ekonomi adalah take advantage of teknologi, dan juga the fact that the cost of teknologi itu continue to be tambah murah ya kan. Sekarang biaya internet juga per gigabyte basis continue to drop while the speed continue to increase. Kalau misalnya di US itu new economy itu is defined by these 5 companies. Kita sering panggilnya FANG, F-A-A-N-G gitu kan. Ini adalah terminologi yang kita sering pakai di Wall Street. Dan kelihatan waktu di COVID situation kayak gini, menariknya mereka dari awal tahun sampai per hari ini, performance itu sangat bagus. Yang di sini plus 20%, plus 50%, plus 45%, plus 41%, plus 10%. Dan di sini ada yang negatif, walaupun nggak semuanya negatif ya, tentu ada yang doing very well juga. So it's very interesting that during this time of crisis, the new economies, the companies that are able to take advantage of technology itu malah berhasil untuk thrive, even in times of COVID. Nah, jadi definisi new economy ini kayak gimana sih? Kenapa mereka bisa mendapatkan performance sekian bagusnya? Karena salah satu underlying foundation why these companies are successful, the focus is this: they attain an unfair advantage. Jadi basisnya dari teknologi itu adalah untuk men-solve masalah-masalah yang cuman bisa di-solve through investments in technology, and will provide the stakeholders with unfair advantage. Contohnya apa? Facebook, sekarang mereka, kalau misalnya kita iklan di sana, kita bisa target secara demografik. Sedangkan kita kalau misalnya spend di billboard, itu kita nggak bisa target secara demografik. Itu semua orang bakal melihatin hal yang sama gitu, walaupun mereka di luar dari demografiknya. Amazon itu mereka mempunyai ability to purchase anything at a click of a button. Apple, mereka dengan teknologi yang mereka punya, mereka berhasil untuk monopolize the App Store, sehingga semua orang yang mau jualan di Apple, pasti Apple dapat duitnya. Netflix, the ability to watch anything without a physical DVD. Google, the ability to target intent and demographic. Ability to target intent itu maksudnya nggak ada tempat lain, ya kalau misalnya kita mau sebar-sebar brosur, atau kalau misalnya kita billboard, kita bisa bilang, coba kasih brosur ini cuman ke orang yang mau beli properti. Coba kasih unjuk billboard ini cuman ke orang yang lewat dan orang mau sewa apartemen gitu. Kan nggak bisa kita kalau misalnya gitu. Tapi Google bisa melakukan itu karena mereka mempunyai kapasitas untuk mentarget intent, yaitu saya mau beli apartemen di Sudirman atau nggak beli apartemen di Golden Triangle gitu kan. Itu adalah the capacity to target intent. Sehingga these companies yang dari new economy ini mempunyai unfair advantage sehingga mereka bisa menjadi outperforming the old economies. Nah, so apa sih impact COVID-19 kalau misalnya di Indonesia? Kita juga tahu the hard truth adalah it is continuously, relentlessly rising, ya kan, angka-angkanya terus meningkat, dan sampai saat ini belum ada vaksin. Walaupun ada beberapa yang sudah di late stage of the trial, tapi fact is sampai saat ini belum ada. Nomor 2 adalah there is a less tendency for social or professional meetings.
Number three adalah there's a sudden shock in the consumer confidence. Nah, tapi kita juga tahu bahwa COVID-19 situation ini itu help to accelerate the behavior of people to become more technologically driven. Maksudnya itu apa? Jadi biasanya itu setiap negara ya yang sedang berada di developing country berubah mau menjadi developed nation, ya kan, jadi negara yang developing menjadi negara yang sudah maju, pasti undergo suatu proses di mana the adoption of technology and the internet penetration itu pasti terus meningkat. Karena capacity to spend-nya mereka meningkat, earning-nya mereka meningkat, gaji mereka meningkat, dan juga cost untuk teknologi itu menurun gitu. Sehingga there's always an increasing adoption untuk menggunakan teknologi. Nah, tapi the advantage of COVID-19 adalah it accelerates this process. Jadi that natural progression of people becoming more and more technologically savvy itu malah dipercepat. Kenapa? Soalnya dulunya orang-orang yang beli di pasar, sekarang mereka malah di-push atau didorong, apalagi yang older generation ya, untuk beli groceries online gitu. Dari saya sendiri, personally punya tante, punya om yang nggak punya Facebook, punya segala macam, tapi mereka jadi belajar cara pakai sayur box, cara pakai tiny hub. Gitu. Dan juga mungkin kita dulu nggak pernah kepikiran gitu, bahwa kalau misalnya mau visit dokter, itu kita bisa visit online, cuma pakai aplikasi, kita bisa chat dengan dokter-dokter yang ternama gitu kan. Dan juga, of course, we know the impact of Tokopedia sama Shopee in the e-commerce position. Dan tentunya mereka sekarang gara-gara orang prefer untuk stay at home and stay from the crowd, mereka jadi mempunyai unfair advantage karena we do not need to go to the store physically supaya kita bisa membeli sesuatu yang kita mau. Impact-nya apa untuk properti? Kita tahu ada beberapa cara untuk memasukkan properti, dan ini 6 yang saya tulis. Jadi kita bisa flyering, kita bisa canvassing, kita bisa pasang di billboard, kita bisa mengadakan e-just gathering, kita bisa mengadakan cold calling, kita bisa mengadakan community gatherings. Ini adalah beberapa cara-cara yang kita sebagai company pun juga menjalankan. Karena this is known to be to always be effective. Ya, I'm not saying that digital marketing is better than all of this. Enggak. Digital marketing itu adalah supplementary dari semua ini. Gitu. Ini penting banget untuk kita jalankan juga. Tapi faktanya adalah ada less walk-ins to our offices gitu kan. Kita punya cabang-cabang, and customers itu cuma mau datang kalau misalnya mereka sudah tertarik. Dimana kalau misalnya dulu mungkin mereka bisa engko-engko dulu, bisa ngobrol-ngobrol dulu, bisa cari tahu dulu gitu kan, mau face to face. Kalau misalnya sekarang mungkin mereka pengen mendapatkan informasi lebih sebelum customer-customer kita mau datang visit ke lokasi. Jadi being able to conduct initial stages of the sales funnel virtually is key. Maksudnya initial stages of sales funnel itu maksudnya itu dari discovery phase-nya untuk mereka compare unit A dan unit B, itu mereka bisa lihat secara virtual, itu menjadi an important aspect. Dan kita juga tahu bahwa less people going out sama dengan less eyeballs on traditional marketing. Kan kita kan ada bisa taruh car sticker, kita bisa taruh billboards dan flyering gitu kan. Ya, bahwa the percentage of people who is going out itu less, walaupun sekarang udah growing ya, confidence mereka lebih tinggi mungkin, dan juga mungkin mereka bosan di rumah, tapi tetap it's less than what it used to be, mungkin sampai the vaccine is out gitu kan. Sehingga the challenge is there is less eyeballs on these billboards, dan mungkin orang juga takut kalau misalnya disebar-sebarin flyer. Jadi for that reason kita kebetulan lahir langsung sebagai technology driven company. Jadi di sini title-nya adalah Harnessing the Power of Technology and Digital Marketing to Market Your Property. Specifically kita bakal sharing from the Space Talks punya point of view how we take advantage of technology and also digital marketing to market our clients punya property, dan mungkin bisa diimplementasikan juga sama teman-teman lainnya. Jadi sedikit tentang Space Talk. Space Talk adalah Indonesia's first technology-powered real estate agency, dan kita itu building ecosystem untuk empower the best-in-class agents with world-class technologies, supaya kita bisa menjadi the preferred choice untuk owner sama customers. Ini adalah kita menjadi ekosistem untuk ketiga stakeholder kita, yaitu agent, property owner, dan juga property seekers. Dan kita mendapatkan investasi dari venture capital, namanya Alpha JWC, dan fund size mereka, this is all publicly available information yang available, jadi bisa di Google juga. Fund size mereka itu $173 juta atau sekitar 2,5 triliun. The founders of Alpha JWC are the same guys who invested
di Tokopedia sama di Traveloka di tahun 2009 sama di tahun 2010. So we are very encouraged and very fortunate that kita dipilih sama mereka dan mereka melihat kita sebagai salah satu potensial yang bisa merevolutionize the real estate agency industry seperti Tokopedia merevolutionize e-commerce dan seperti Traveloka merevolutionize the travel industry. Jadi we're very encouraged that mereka investasi di kita tahun lalu. Tentunya we are still at our very early stage. Kita ini mirip-mirip kayak Traveloka sama Tokopedia di tahun 2009-2010 waktu belum ada orang yang mungkin masih sedikit orang yang kenal dan juga masih di awal-awal. Tapi we are growing very fast dan kita mempunyai beberapa sister company. Ini mungkin ada yang kenal juga kayak Kredivo, Kopi Kenangan, Gudang Ada, Tanihub, Bobox, Lemonilo, Stalker. Ini adalah beberapa sister company kita yang visi kita invest di mereka. Dan seperti yang tadi saya sempat share, kita juga sempat diliput di Forbes dan beberapa news channel outlet lainnya sebagai a potential industry changer in the real estate agency. Pelayanan kita ini kita serve both the commercial buildings, office buildings, dan juga residential. Kebetulan kita juga sudah memasarkan beberapa unit-unit office-nya, produknya dari Polax, yaitu World Capital Tower. Kita juga sekarang lagi ada proses beberapa clients yang dealing di sana. Dan juga kita juga handle residential, which is the primary and also secondary projects. Dan pelayanan kita adalah online to offline, dan sekarang kita sudah ada lebih dari 10.000 inventory. Beberapa klien komersial kami itu yang notable kayak CFLD, Bigo, Ninja Van, Sumitomo, dan even Rumah Seru 3, kita diberikan kesempatan untuk membantu mereka, one of the most well-known classified companies untuk mencari office space buat mereka. Dan juga Kredivo dan Mendem yang bikin Gatsby, Pixie, segala macam. We believe that the future is technology. And this belief itu kita buktikan bahwa kita meng-hire more technologists than anyone else in the industry gitu. Kita ada more engineers, more product managers, more digital marketing than majority of the players out there gitu. Or mungkin than compared to everyone else. Soalnya kita percaya bahwa teknologi itu kita nggak boleh outsource. Karena kalau misalnya kita outsource, kita jadi tidak bisa have a continuous improvement because PR itu banyak banget. I mean, you never hear of a unicorn company yang berhasil menjadi unicorn gara-gara mereka meng-outsource engineer-nya gitu kan. So it needs to be developed internally. So kita mempunyai two pillars of technology yang ujung-ujungnya UUD gitu, ujungnya duit kan. Ujung-ujungnya adalah how do we market the property. Kita punya dua pilar. Nomor satu adalah how do we provide a seamless online to offline buying and selling experience untuk property owners sama property seekers. Nomor dua adalah how do we empower our agents with an unfair advantage. Soalnya ujung-ujungnya semua orang yang hadir di sini, kita semuanya bekerja untuk agents. Kita semuanya bekerja untuk agents supaya mereka bisa lebih produktif, supaya mereka mempunyai unfair advantage, yang ujung-ujungnya mereka jadi bisa membantu owners untuk jualin atau membantu property seekers, yaitu penyewa atau pembeli untuk beli propertinya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang kita lakukan untuk mengadakan seamless online to offline buying and selling experience. Kita memberikan informasi kompleks yang akurat. Jadi di satu tower ini ada satu kompleksnya ada berapa tower, jadinya kapan, lalu kecamatan di mana, industri ada berapa, fasilitas apa aja. Itu semuanya menggunakan foto-foto yang lumayan terjaga dan listingnya pun juga benar. Dan seperti kita juga foto-fotonya lumayan terjaga, jadi it's pleasing to the eyes dan information juga akurat. So what you see is what you get. Dan kita juga ada teknologi VR di mana mereka bisa melakukan virtual tour dan mereka bisa klik ke beberapa interior bathroom-nya atau interior master bedroom-nya. Jadi mereka bisa melihat secara virtual sebelum bahkan mereka datang ke lokasi. Dan ini kita baru jalankan sebagai betanya kita, tapi lumayan digunakan untuk klien-klien kita terutama di masa pandemi seperti ini. Dan ini adalah traffic overview kita. Again, this is public information yang bisa dicek sendiri di similarweb.com. Jadi kita bisa lihat bahwa yang menariknya itu adalah waktu pandemi, April kelihatan bahwa trennya itu menurun dari segi traffic atau visitornya kita. Tapi bulan Juni ini sebenarnya kita udah pick up. Jadi kelihatan bahwa dari segi market pun minat atau interest dari orang yang mencari properti itu sudah mulai picking back up. Walaupun kelihatan belum di level ini, tapi interest-nya itu sudah ada. Dan yang paling penting itu adalah ini, bahwa kita mempunyai sekitar 400.000 visitor yang datang ke website kita. Soalnya kalau misalnya kita bikin website, tapi yang datang itu kagak ada,
then there is no use of making the website. No matter how good and how nice the website is, kalau misalnya agent-agent kita malah tidak sama sekali mendapatkan inquiry, tidak mendapatkan leads dari listing-listingan mereka, mereka tentunya akan kecewa dan mereka akan merasakan, ya ngapain gue upload listingnya kalau misalnya gue juga nggak bakal mendapatkan inquiry apapun. Makanya I think this is something that we are very proud of, yaitu kita mempunyai most website visits sebagai real estate agent di Indonesia. Lalu kita juga salah satu channel untuk kita mengempower our agents with unfair advantage adalah kita bikin suatu sistem di mana sekali mereka upload ke Spacetalk itu bisa langsung otomatis nge-link ke beberapa marketplace yang major seperti rumah.com, Traffic Mitula. Jadi agent-agent kita kalau misalnya kita mendapatkan kepercayaan dari customer untuk melisting unitnya mereka, kita tinggal upload di satu platform dan itu langsung otomatis nge-link ke berbagai marketplace sehingga itu meningkatkan chance untuk kita mendapatkan inquiry untuk unit tersebut. Dan kita juga mempunyai teknologi ini di mana kita mempunyai one click create and share, yaitu untuk listingan siapapun. Jadi kalau misalnya kita imagine ada sekitar 100 atau 200 agent di satu cabang, kalau misalnya ada satu agent itu bisa memasarkan unitnya siapapun, tinggal klik download, langsung nama dia yang keluar dan nomor telepon dia keluar. Sehingga ini juga untuk ujung-ujungnya memberikan unfair advantage untuk agent kita dan ujung-ujungnya balik lagi ke investor kita yang membeli unit supaya kita bisa memasarkan lebih efisien lagi. Yang menarik, kita juga memberikan payment solution. Apa itu payment solution? Ini adalah salah satu inovasinya kita supaya customer-customer kita yang mau sewa, be it expat atau bukan expat, mereka bisa membayar cicilan bulanan, tetapi owner-owner kita itu bisa mendapatkan full di depan. Kita menggunakan beberapa solusi, yaitu kita kerjasama dengan hampir seluruh bank di Indonesia, mulai dari BCA, sampai BNI, sampai Mandiri, semuanya, di mana customer-customer kita jadi bisa tinggal pay the credit card with only a 3% interest, jadi very, very low interest rate. Dan yang paling penting, owner-ownernya ini jadi bisa dapat everything upfront. Soalnya kan yang paling capek itu kalau misalnya kita harus jadi penagih setiap bulan. Kita setiap bulan harus kirimin invoice, ayo Pak bayar lagi, ayo Pak bayar lagi. Habis itu tiba-tiba kalau misalnya mereka tengah-tengah cabut kayak gimana, itu kan yang jadi pusing kepala. Jadi kalau misalnya kayak gini, memudahkan tenant-tenant kita dan juga make it easy for the owner, soalnya owner langsung dapatkan uang semuanya di muka. Dan another example of how kita bisa memberikan unfair advantage untuk agents kita adalah kita bisa klik at a click of a button, kita bisa langsung melihat historical transactions of all the units di satu project. Jadi contohnya kalau misalnya kita klik di Sudirman Park, kita bisa lihat di Sudirman Park itu dulu pernah disewain harganya berapa, dijual harga berapa, untuk satu bedroom berapa, untuk dua bedroom berapa, sehingga customer kita, agents kita waktu kita melayani property owners, mereka kan suka nanya gitu, gue bisa jual berapa atau gue bisa sewain berapa. Di sini kita nggak pakai mengada-ngada, bukannya yang kayak, oh bisa dijual 1M atau 2M atau 3M gitu kan. Taking numbers out of thin air atau mungkin pakai daya ingatan kita sendiri, tapi kita bisa data driven. Kita tinggal klik di seluruh Spacetalk yang sudah menyewakan di Sudirman Park, harganya berapa aja di semua tahun gitu. Di tahun ini, tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya lagi. Sehingga kita bisa help our owners to lease out the properties faster, karena kita bisa memberikan advice yang data driven. Nah, the second portion of this sharing itu mengenai digital marketing. Jadi di sini saya juga bakal share beberapa secret-secretsnya kita yang kita lakukan untuk digital marketing untuk memarketkan property owners kita. Jadi tentunya kayaknya udah nggak perlu dijual lagi ya. Kenapa everyone should use digital marketing? I think it's already obvious that digital marketing is good. Mungkin 4 yang saya pengen highlight adalah nomor 1, everyone is on their mobile phone at this time gitu. Jadi digital marketing adalah an avenue for us to reach them even if they're at home, karena kita bisa tap into mereka punya mobile phone. Number 2 adalah yang paling enak itu there's a freemium model. Maksudnya itu adalah itu bisa free dan juga bisa premium model. Jadi bisa free and paid gitu ya. Di mana itu menjadi very very low barriers to entry. Jadi kita sebagai user, kita yang mau marketingkan properti orang, kita bisa pilih yang channel yang free atau yang paid gitu. That is the advantage of digital marketing. And number 3 adalah there is no price floor. Maksudnya price floor itu apa? Kalau misalnya kita mau melakukan TV ads, atau kita mau melakukan billboard,
there is a price floor gitu, which is the minimum that we have to spend itu mungkin 2M atau 3M gitu kan. Soalnya you cannot choose to spend 100.000 on a billboard. It is impossible. Ya gue pengen billboard 100.000, gue cuma mau 5 detik gitu kan, nggak mungkin bisa juga. Tapi kalau misalnya untuk digital marketing, itu kita bisa spend berapapun, dari yang Rp10.000 sampai 10 miliar, kita bisa juga semuanya. Dan yang penting itu adalah it is effective and measurable. And specifically during COVID-19 situation ini, ada additional advantage yang diberikan oleh digital marketing. Nomor satu itu adalah it is touchless, ya kan? Karena ini kita melakukan marketingnya secara digital dibanding flyering ya. Again, kalau misalnya kita flyin ke orang, sekarang mungkin orang juga takut untuk ngambil gitu kan. Kecuali mungkin begitu kita kasih, kita langsung semprotin mereka sama disinfektan. Habis itu, kedua itu adalah kita bisa targeting from a distance. Jadi even kalau misalnya mereka di rumah, kita bisa target mereka. Dan sekarang again gara-gara less eyeballs on the road, makanya digital marketing ini menjadi lebih penting lagi. Dan yang terakhir itu adalah kita bisa memprovide enough information ke customers, dan kita bisa mengajak mereka ketemu setelah the intent is high. Jadi kita udah berikan mereka early information, project itu seperti apa, dan ngajak ketemunya itu waktu mereka sudah tertarik. Ini beberapa digital marketing activities yang kita lakukan. Jadi kita sudah melakukan all sorts of digital marketing that you can ever think of ya, mulai dari Google AdWords, dari Google Display Network. Ini contohnya yang kita masukin ke Kompas dan juga beberapa news channel lainnya. Dan juga menggunakan kita punya social media, kayak kita punya Instagram, kita punya YouTube, dan lain-lain. Dan di kita punya YouTube channel pun kita sudah mengalami a boom in the last 90 days, di mana kita menambahkan sekitar 16.000 subscriber dalam waktu 90 hari organically with zero marketing spend, dan kita mendapatkan 2 million views. Jadi this is a very very powerful tool for us untuk kita memasarkan sebuah properti gitu. Jadi ini beberapa contoh-contoh properti kita yang kita bantu owner untuk pasarkan, dan kita melakukan property review, dan itu mendapatkan 700.000 view, 200.000 view. Dan tentunya ya ada beberapa orang yang potentially bisa nyantol jadinya. Nah, di sini saya pengen sharing what is the advantage and disadvantage of the different digital marketing medium, dan juga beberapa key learning kita dari beberapa tahun terakhir kita merunning digital marketing activities. Yang paling kunci adalah mendefine the right success gitu. Karena banyak orang yang mereka melakukan digital marketing itu, definition of success-nya itu mereka menggunakan vanity metrics. Artinya vanity metrics itu adalah contohnya kayak CTR, itu click-through rate, atau enggak impression. Impression itu berarti berapa kali AdWords kita keluar di Google. Atau CTR itu berarti berapa kali kita punya iklan itu diklik sama orang gitu. Biasanya orang seringkali measure the level of success dari, oh gue impressionnya sekian banyak nih, sekian banyak orang lihat iklan gue. Atau oh sekian banyak orang yang datang ke website gue. Itu pun menurut saya pribadi bukan definition of success. Soalnya you can have 1 million visitors, tapi if there is no single person who buy your product through the 1 million visitors, then there is no use. Because the definition of success adalah a positive return on advertising spend. Udah, ya gitu kan. Kita spend 10 juta, we should get 20 million. Kalau misalnya kita spend 10 juta, ada 1 juta ya orang yang datang, tapi we get zero, then there is no use. So, mau ini di Instagram, mau ini di Facebook, mau ini di Google AdWords, mau ini di YouTube, mau ini di Google Display Network, the definition of success cuma ada satu, positive return on advertising spend, atau yang sering kita sebut sebagai ROAS. Nah, dan kita tahu bahwa ada beberapa sales funnel ya kan, ada people, some of them break it down into 10 stages, tapi di kita cuma break it down into three simple steps, yaitu membangun awareness, kedua itu adalah orang ada intent untuk membeli produk tersebut, ketiga adalah untuk decision. Untuk awareness, ini kita bisa generalize sebagai orang-orang yang masih low intent. Jadi kita bisa ngiklanin sebagai levelnya itu branding gitu ya. Jadi ya cuma tahu aja lah bahwa oh, oke, ternyata ada project ini gitu. Intent itu adalah orang ini sudah mendeclare mereka punya intent. Nanti dulu. Ya, ini mendeclare mereka punya intent sehingga kalau misalnya orang yang sudah tertarik untuk sewa atau beli properti, itulah yang level intent. Dan yang ketiga itu adalah decision, di mana mereka akhirnya yang dari tadinya itu cuma sebagai intent, saya pengen beli properti, sekarang menjadi saya beli propertinya gitu. Nah,
Jadi stages itu kita bagi jadi 3. Yang pertama itu adalah low intent, di sini ada high intent, di sini adalah levelnya level offline. Di sini this is where the agent meets the renter atau enggak the property buyer. Ya. Nah, jadi kita bisa split those digital marketing mediums into 2 groups. Yang pertama adalah grup yang low intent, dan yang kedua adalah grup yang high intent. Grup yang low intent itu adalah seperti Instagram, Facebook, atau YouTube. Maksudnya itu apa low intent? Maksudnya itu adalah orang yang nonton videonya Space Talk, itu bukan orang yang ketik, saya mau sewa di Segitiga Emas, saya mau sewa di Mega Kuningan. They do not type that gitu kan. Orang yang ke YouTube itu mereka want to watch entertainment. Dan orang yang di Instagram, kalau misalnya kita mereka-mereka yang follow kita, itu pun kita nggak mungkin bisa mentargetkan orang yang sudah mendeklar interest untuk membeli atau menyewa sebuah properti gitu. Sama seperti Facebook. Jadi Facebook, Instagram, dan YouTube itu usage-nya sangat berbeda dengan Google AdWords dan juga GDN atau Google Display Network. Karena these 3 on the left, yang 3 ini, mereka itu adalah fokusnya untuk lebih ke branding dan juga untuk me-reach customers yang masih ada low intent. Yang di kanan ini, Google AdWords dan GDN, this is very specific. Ini adalah kita targetkan orang-orang yang sudah mendeklar intent mereka untuk membeli atau sewa properti. Jadi kita harus benar-benar mengerti the functions of each of this digital marketing medium supaya kita bisa menargetkan customer-customer kita sesuai dengan tujuan kita. Jadi company YouTube, Instagram, sama Facebook itu cocok untuk apa sih? Itu cocok untuk bikin kayak company profile, branding, atau untuk mungkin menjual goods yang mass market, yang semua orang bisa beli gitu. Nah, dan di sini ada 2 rule supaya channel kita di sini bisa take off. Yaitu pertama itu adalah finding your niche. How do we create contents yang sesuai dengan expertise kita, di mana kita bisa memberikan informasi lebih dalam dibanding orang lain. Contohnya apa? Ya kalau sekarang kita bisa pikir sendiri gitu. Kalau misalnya kita di YouTube atau kita di Instagram, siapapun yang kita follow, most likely dia the best in one thing. Mereka itu mungkin the best in giving financial advice, mereka itu mungkin the best in motivational speaker gitu kan. Sehingga those are the kind of people that we follow. Jadi sama kalau misalnya usage di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sukses dalam membuat suatu social media, kita harus find the right niche, something that we are very very passionate about dan something that we can give value to the audience. Karena rules-nya untuk take off itu adalah the audience needs to get larger value than the opportunity cost. Walaupun YouTube itu adalah gratis, untuk audience itu adalah gratis, ingat there is always a trade-off. Trade-off-nya itu adalah customer atau audience kita memberikan kita 5 minutes of their time, in turn mereka mendapatkan entertainment. Atau customer itu memberikan 10 minutes of their time, and in turn mereka diberikan knowledge tentang investasi gitu contohnya. So it's always a trade-off. Dan di mana the trade-off itu adalah tidak worth it, customer tidak akan nonton. Contohnya apa? Ya kalau misalnya video quality production itu is very low, atau jalur cerita itu kurang menarik, atau informasi yang diberikan itu udah ada di mana-mana, ya mungkin sebagai penonton mereka tidak tertarik untuk nonton gitu kan. Makanya this is the rules for our social media itu supaya bisa take off. Dan untuk Google AdWords sama GDN itu there's only one goal, which is to increase leads. Nah, saya mengibaratkan di social media channels itu seperti trying to fill in a bottle that is leaking gitu. Jadi yang kita isiin air itu adalah new visitor. Setiap kali kita post a content, mau konten itu di Facebook, mau konten itu di Instagram, mau konten itu di YouTube, kita mendapatkan potential untuk mendapatkan viewer baru atau audience baru. Masalahnya adalah, kalau misalnya kita tadi tidak memberikan value yang tepat, visitor itu akan tidak interested to stay. Jadi begitu mereka lihat, kita punya foto, kita punya video, ya kalau misalnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka cari, visitor akan terus keluar, gitu kan. So, how full your water bottle is depends on how many visitors itu yang choose to stay. Kalau misalnya semua visitor itu datang dan mereka itu melihat konten-konten tidak menarik, ya mereka langsung akan cabut gitu kan. Sehingga kita akan kecapean
dapetin visitor, terus kita akan sebar-sebarin kita punya konten terus ke WA group lah, ke keluarga, segala macam. Tapi nggak ada yang stay ya gara-gara the content is not interesting for our audience kan. So the only way for us to make the bottle full adalah to make sure that these visitors itu choose to stay with relevant content yang melebihi mereka punya opportunity cost untuk menonton video tersebut. Nah, dan interestingly, di semua social media, mau itu di Instagram, mau itu di Facebook, mau itu di YouTube, mereka semuanya mengetahui tentang metrics-metricsnya. They know kalau misalnya audience yang nonton video tersebut ini adalah tertarik atau enggak. Gampang kan buat YouTube, Instagram, dan Facebook ini untuk mengetahui the level of interest of users dengan you punya konten gitu. Caranya kayak gimana? Tinggal nonton what is the average watch time. Kalau misalnya videonya itu 10 menit, apakah mereka nonton itu sampai 10 menit, atau mereka itu cuma nonton 10 detik, atau habis itu mereka kabur gitu kan. Itu adalah salah satu matriks supaya YouTube mengerti orang itu tertarik atau enggak dengan video kita. Jadi, kalau misalnya kita berhasil memenuhkan water bottle ini, this social media will give us additional advantage dan dia akan merekomendasikan kita ke lebih banyak visitor lagi sehingga our bottle will get more and more full. Jadi the better the content, the more new visitors will get. Nah, tapi there's a myth. The myth itu adalah not all Instagram accounts are made to have lots of followers gitu. Atau sebaliknya, bukan berarti low followers itu sama dengan social media yang tidak successful. Karena memang beberapa social media itu emang made not for the intent of getting lots and lots of followers. Karena contohnya kayak kalau misalnya kayak company profile tentang project developer gitu contohnya. Itu mungkin there is no need to aim for 1 million followers because yang nggak ada artinya dan nggak butuh gitu. And people, you will not be able to gain 1 million followers gitu kan sebagai a single project owner gitu kan. Tapi itu useful sebagai company profile. Soalnya jadi kalau misalnya ada calon customer atau calon buyer yang mau melihat progress, mereka tinggal lihat di social media tersebut secara transparan. Jadi low followers bukan berarti itu adalah marketing campaign yang unsuccessful. Kalau misalnya kita berhasil mendapatkan 1.000 orang, tapi 1.000 orang itu adalah contohnya expat yang udah di CBD, yang udah kerja di Indonesia, yang high high income, itu bisa menjadi a successful marketing campaign walaupun kita hanya mempunyai 1,000 followers. Jadi kita punya this rule di mana we identify what are all the Instagram accounts and the YouTube accounts that are successful. Dan formulanya is actually very very simple. Cuman ada 3 faktor, yaitu kontennya itu harus menjadi konten yang searchable. Artinya konten yang searchable itu apa? Konten yang searchable itu adalah konten yang orang-orang pengen nonton dan konten yang orang-orang pengen belajar gitu, pengen cari tahu. Jadi the volume of search is high. Nomor 2 adalah needs to have a personal connection. Nah, this is the reason why a lot of corporate punya Instagram atau YouTube channel itu tidak take off, karena biasanya yang bisa take off itu somebody who have a personal connection to their audience, which is biasanya kayak kita Instagramer, Telegram gitu-gitu kan mereka pribadi ya. Jadi obviously it is very easy for them to connect. So the challenge untuk companies gitu, gimana caranya supaya founders atau supaya the CEO itu whatever's in their minds, mereka mengerti masalah-masalah yang dihadapi oleh customer. Gimana cara mereka bisa meng-connect ke audience-nya. So that kind of deep personal connection needs to be made. The last one itu adalah it needs to be profitable. Because no matter how passionate we are in creating a certain a YouTube channel atau Instagram account atau betapa banyaknya orang yang cari, kalau misalnya ujung-ujungnya nggak profitable, kita bakal stop dikitnya gitu kan. So on the other hand, these are all investments yang need to be continuous, yang kita terus-terusan bikin. Contoh di kita aja ada 4 orang yang cuman handle YouTube ya. Kita ada videografernya, kita ada editornya, kita ada hostnya segala macam. So if it is not profitable, we would have stopped right away gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk Google AdWords sama GDN, ini yang tadi the goal of it is to increase leads. So this is the last secret that I can share with you guys. Jadi apa sih, gimana caranya sih supaya kita bisa successful in Google AdWords dan juga di GDN? Yang paling penting itu adalah tadi balik lagi ke ROAS gitu kan, return on advertising spend. Mau ini untuk social media atau mau ini untuk GDN atau Google AdWords. Gimana
supaya kita bisa mendapatkan ROAS yang maksimal, atau return on investment, atau return on advertising spend yang maksimal, kita harus bisa men-track keyword apa yang dicari sama customer, sama ujung-ujungnya customer mana yang deal menggunakan keyword tersebut. Soalnya yang kayak tadi saya sempat share, ada banyak vanity metrics gitu. Yes, kita bisa punya banyak orang yang datang ke website kita, tapi kalau misalnya kita tapi pengen tahu orang search apa yang akhirnya menjadi deal, dan orang search apa yang akhirnya cuma datang ke website kita doang dan tidak deal. Karena kita perlu remove keywords yang orang search datang ke website kita tapi nggak jadi deal gitu kan. Dan itu adalah bahasa kita adalah CPA atau cost per acquisition. Jadi what is the rupiah amount that yang kita keluarkan untuk kita mendapatkan that customer untuk sewa di apartemen ini gitu. Atau berapa duit yang kita keluar untuk kita bisa mendapatkan that buyer di rumah ini gitu. Itu kan ujung-ujungnya that's the goal. Soalnya sekali kita bisa mendapatkan what is the CPA, berarti kita bisa spend sebanyak-banyaknya gitu. Dan sekali CPA kita itu positif, jadi kita spend 5 juta dan kita bisa dapat 10 juta. Kenapa kita nggak spend 50 juta untuk mendapatkan 100 juta? Kenapa kita nggak spend 500 juta untuk kita mendapatkan 1 miliar? Kenapa kita nggak spend 5 miliar untuk kita mendapatkan 10 miliar? So, the goal itu adalah to get a positive CPA. Jadi, this is yang kita bisa lakukan. Kita bisa track keywords to conversion, kita bisa track spending kita, dan kita juga bisa track dari segi volume inquiry per channel. Jadi di kita pun website kita bisa adakan suatu heat map di mana orang kalau misalnya klik suatu website kita bisa lihat orang ini ternyata kliknya ke halaman ini, atau enggak ternyata orang ini lebih tertarik ke apartemen di sini. Jadi kita bisa mengkoreksi dan bisa mengadjust website kita along the way. Karena Google AdWords ini selalu go hand in hand dengan website. Kita butuh website yang kita bisa tracking semuanya, ada heat map-nya, dan kita perlu continuously tweak the Google AdWords. So, that's it from me. Jadi, this is how we dari Spacetalk kita menggunakan teknologi dan juga digital marketing to help market your property. Dan ini beberapa teknologi yang kita lakukan dan digital marketing itu yang kita lakukan. Hopefully it helps, dan hopefully ada beberapa hal yang teman-teman bisa terapkan juga. Thank you very much. Oke, terima kasih Pak Leon. Saya sampai terdiam tadi mendengar penjelasan Bapak ya. Ternyata informasi ini banyak sekali yang justru bahkan saya sendiri pun belum banyak ketahui. Karena kalau tadi kita tarik kesimpulannya Pak Leon ya, jadi kalau kita bicara mengenai teknologi digital, kita balik lagi ke staging-nya, mungkin teknologi digital ini ada di posisi di awareness ya Pak ya. Dengan kondisi bahwa konten yang kita harus perlihatkan itu harus menarik ya, harus brandingnya juga harus bagus, akhirnya timbullah ketertarikan, intention, ya. Dari situ baru akan menjalan ke decision. Nah, di posisi decision ini berarti adalah posisi di mana market offline itu berjalan ya Pak, ketemu si pemilik unit, agents atau brokers yang menawarkan. Karena biasanya kalau untuk dealing atau negosiasi harga di posisi ini ya Pak, di posisi di decision ini ya. Betul, betul. Karena itu menjadi myth karena apa ya? Mungkin ada beberapa orang yang sempat bilang kita mau membuat teknologi, kita bisa ilangin broker, kita bisa lewatin itu semua, tapi ternyata it is impossible untuk proses itu di-online-kan. It is impossible untuk real estate agency di-online-kan. Karena apa? It is impossible dan kita bisa lihat properti di website, harga 5 miliar, hari juga kita langsung transfer gitu. Tanpa Betul. kita nanya, tanpa kita visit, tanpa kita lihat lokasi, it is impossible gitu kan. Betul Dan sekali. sebenarnya there is an advantage of Indonesia. Sebenarnya enaknya di Indonesia itu, we actually have a crystal ball. Kita tuh mau punyai sesuatu crystal ball yang sangat jelas kita bisa lihat the future. Ini berbeda dengan US and China. Kenapa? Because Indonesia is 10 to 20 years behind US sama China, gitu kan. Sehingga we can see what works in US sama China and we can implement whatever best practices yang mereka ada di Indonesia, gitu. Nah, jadi kita juga lihat di sana bahwa nggak ada satu perusahaan pun yang bisa mengeluarkan suatu inovasi di mana mereka tinggal lihat di online dan mereka langsung beli. So we know that it is not possible. Benar sekali, apalagi kalau harga MM-an ya Pak. Nah, kita bicara mengenai harga yang miliaran ya Pak, karena kita bicara mengenai market property untuk high-end ya. Nah, kalau kita lihat di sosial media atau di portal properti saat ini, memang pengguna paling banyak itu adalah bisa dibilang generasi milenial ya Pak. Mungkin kalau kita lihat angka umur ya, mungkin mereka yang di bawah umur 50 tahun paling banyak pengguna ya Pak. Nah, sedangkan banyak properti high-end itu harganya itu udah selangit nih, kayak 5 miliar, mungkin di atas 2 miliar yang pasti ya Pak ya. Nah, pembelinya itu bisa dibilang kategori yang memang sudah berumur. Nah,
mungkin aku mau minta ini juga deh, tips dari Pak Leon, bagaimana cara kita bisa merangkul semua kalangan Pak Leon, bukan cuma untuk generasi milenial saja, memang mereka biasanya aktif di sosial media seperti itu. Nah, para orang tuanya ini nih, cara kita ngedapetinnya gimana nih Pak Leon? Iya, iya, iya. I think yang one thing is for sure kita tidak bisa merubah behavior-nya orang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu expectation di mana kita teknologi bisa merubah behavior orang-orang kaya ini, tiba-tiba mereka yang dulunya itu search-nya itu nggak pakai Google, nggak pernah pakai Facebook, tapi kita paksakan pakai Facebook, it is impossible. That is the reason why it is so important supaya kita terus menjalankan our offline marketing activities juga, yaitu flyering, canvassing, cold calling, bikin WhatsApp group, itu kita tetap harus jalankan. Tidak bisa ditinggalkan ya Pak ya itu ya. Betul, itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi yang kita tidak boleh stop, yang kita nggak bisa, yang kalau misalnya kita tidak implementasi the new way of marketing our property dengan menggunakan teknologi dan juga digital marketing, kita bakal ketinggalan dengan orang-orang yang menggunakan itu. Dan juga we also know that the age will continuously rise gitu kan. Jadi even if the current 40 years olds or 50 years olds are not looking at YouTube, tapi 10 years later, the 40 years old and 50 years olds will be the people who used to watch YouTube. Gitu. Jadi itu adalah yang kita juga tahu bahwa there'll be makanya there is a progression towards people yang sebelumnya itu tidak menggunakan teknologi, jadi menggunakan teknologi, apalagi dengan COVID situation kayak gini. Di mana orang 50 years old, 40 years old, yang mereka mungkin sama sekali nggak pernah pakai Tokopedia, nggak pernah sama sekali pakai Shopee gitu, tapi sekarang jadi terpaksa belajar gara-gara mereka nggak bisa ke mall, dan mereka mempunyai kebutuhan, perlu beli masker segala macam itu, jadi mereka terpaksa. Dan itu pun juga tentunya tidak semua orang jadi nonton YouTube atau jadi pakai Instagram, tapi there's an increase in terms of usage dari segi YouTube atau social media lainnya dan juga teknologi-teknologi lainnya. Oke. Jadi memang kita secara tidak langsung dipaksa untuk melek teknologi ya Pak ya. Benar kata Bapak tadi, bahkan kita bisa belanja lewat sayur box dari rumah ya untuk orang tua kita ya, karena mama papa saya udah mulai kayak gitu nih belanjanya ya. Oke, Pak Leon, sekarang kita mau coba lanjut ke Bu Caifung, tapi saya yakin nih pasti akan banyak sekali para audiens yang mau bertanya, bisa langsung bertanya ke Pak Leon dan Bu Caifung. Jadi untuk para audiens boleh nanti bisa diketik langsung pertanyaannya di kolom pertanyaan. Nanti pada akhir acara kita akan bahas pertanyaan satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke Bu Caifung. Nah, Bu Caifung, tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari Pak Leon nih tentang teknologi digital ya. Iya. Teknologi digital berarti kita akan mengiklankan properti kita. Nah, orang kan sekarang lagi banyak nih berpikir, wah mau cari properti. Mungkin orang suka bilang, justru di momen seperti ini saat-saatnya developer memberikan promo terbaik nih, saatnya kita harus beli gitu. Nah, mungkin Bu Caifung bisa informasikan pada kita kelebihan dari Polak Sky Suite nih, ya, biar para investor yang mungkin hari ini hadir juga bisa semakin yakin seperti itu. Oke, silakan Bu Caifung. Ya, saya mulai ya. Ya. Untuk nah, Polak Sky Suite itu kita mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin baru tahu, kita Polak Sky Suite itu berlokasi di Prime, di area Mega Kuningan, yang dikelilingi beberapa fasilitas yang penting untuk kehidupan sehari-hari, seperti kayak hotel, lifestyle, entertainment, dan financial trade mart, yang juga dapat dijangkau tidak perlu dengan kendaraan, akses mudah untuk kemana-mana. Ini adalah untuk fasad gedung kita, Sky Suite itu kita ada 61 lantai dan kita juga ada helipad. Ini seperti yang tadi saya bilang, kita ada lifestyle and entertainment dari radius 1 km sampai 5 meter. Dan juga ada lokasi Sky Suite itu juga ada dekat dengan memberikan kenyamanan untuk penghuni, dan fasilitas yang diberikan itu sangat lengkap, seperti fitness center, tempat spa, multiple pools, cafe, eksklusif club, masih banyak lagi. Dan dia memang menciptakan untuk gaya hidup yang sempurna. Ini bangunan Sky Suite itu kita futuristik dan sangat berkarakter karena di satu gedung kita mencakup semuanya. Seperti ini yang ada yang digambar, kita totalnya itu ada 61 lantai, dan top floor itu kita ada helipad, lantai basement sampai lantai 8 itu kita parkir, lantai 10 sampai 23 itu kita apartemen, lantai 26 sampai 60 kita service apartment, lantai 61 itu kita adalah penthouse. Ini adalah untuk kita fasilitas. Di Sky Suite itu kita mempunyai 3 lantai fasilitas yang berbeda dan segmen yang berbeda juga. Jadi ceilingnya itu
setara dengan 2 lantai apartemen. Jadi fasilitas pertama ini kita namanya The Luminaire. Luminaire ini ada di lantai 9, dan dia juga di situ ada seperti pool, ada juga family barbecue, family lounge, dan masih banyak untuk fasilitas-fasilitas yang lainnya. Untuk yang kedua kita ada Pinnacle. Pinnacle itu kita ada executive meeting lounge, ada juga wine tasting corner, gentleman clubs, ada executive clubhouse, masih ada banyak lagi ya. Dan juga kita yang ketiga itu kita ada di lantai 39, namanya The Cloud. The Cloud itu ada party zone, ada juga entertainment area, ada Sky Library, masih banyak lagi ya. Nah, ini juga ada Sky ini yang ada di rooftop. Ini juga bagian dari fasilitas. Jadi untuk penghuni apartemen bisa ketiga untuk service untuk fasilitas ini. Ini adalah tipe-tipe kita. Yang paling kecil itu kita one bedroom. One bedroom itu ukurannya 37,38 square meter. Kedua itu kita one bedroom lux, ukurannya itu 54,91 square meter. Habis itu kita ada two bedroom itu 83,59 square meter. Setelah itu kita ada three bedroom, ukurannya itu 122,82 square meter. Ini adalah unit floor plan kita. Satu lantai itu terdiri dari 16 unit. 8 unit satu bedroom, 4 unit satu bedroom lux, 2 unit 2 bedroom, ada juga 2 unit 3 bedroom. Dan untuk posisi hook itu semua unit besar. Jadi untuk kita floor to floor itu sangat tinggi, ada 4,5 meter. Ceilingnya itu kurang lebih 3,5 meter. Nah, ini kenapa kita bilang SkySuite itu ada kelebihan? Kita adalah proyek kedua di Indonesia yang menggunakan lift double decker. Double decker itu kelebihannya itu kapasitas angkutnya itu bertambah 2 kali lipat, karena double decker itu bekerja pada 2 lantai sekaligus. Ini adalah spesifikasinya. Kita setiap unit itu sudah mendapatkan kitchen set lengkap seperti ada kompor, cooker hood, oven, dan juga kita juga ada AC split duct. Tiap unit itu kita lantainya marmer dan AC-nya instalasinya tidak kelihatan kalau untuk AC split duct ya, dan tidak berisik pada ruangan, jadi menjadi rapi. Kalau misalnya unit-unit biasa itu kan kayak AC outdoor-nya kan kelihatan. Kalau ini kita split duct itu sudah benar-benar sangat rapi. SkySuite itu pada saat 2019 juga mendapatkan Best High Rise Condo Arsitektur Desain Indonesia. Nah, kita harganya itu mulai dari 2 miliar ya. Kita lagi ada banyak promo untuk bulan Agustus ini. Ini skema pembayaran kita yang standar dari SkySuite, ada 12 kali, 24 kali, 36 kali, atau kita juga ada balloon payment, 50% bisa dicicil 36 kali, 50%-nya bisa KPA atau cash. Nah, ini promo yang paling menarik ini yang untuk bulan Agustus, kita lagi ada promo Merdeka, 23 juta per bulan. Jadi DP 10% bisa dicicil 10 kali, sisanya bisa cash atau KPA. Dan kita juga mendapatkan hadiah iPhone 11 Pro. Ini adalah nomor rekening untuk Polak SkySuite PT Mega Daya Prima. Kita juga udah ada IMB ya, untuk ketetapan rencana kota PT Mega Daya Prima. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau kita nggak bangun. Biasa kan orang paling takut kalau ini dibangun nggak, kan orang paling takut seperti itu. Nah, ini Polak SkySuite itu kita juga ada Polak Property Indonesia. Polak Property Indonesia itu yang ini adalah proyek-proyek yang dari untuk Polak bangun seperti Chatstone yang ada di Cikarang, WCT yang ada di Mega Kuningan, Amaswati ada di Lombok, Gangnam ada di Bekasi, SkySuite Mega Kuningan, Polak Teknolopolis ada di Karawang, dan ada juga Masterstart ada di Batam. Selain itu, kita juga ada Polak Investasi Internasional TBK. Itu posisinya ada di Semarang. Kita seperti mungkin Bapak Ibu tahu Paragon Shopping Center, ada juga Boulevard View,
ada juga Pinnacle sama WR Simpang 5. Nah, ini yang di Singapura untuk Polax Property Limited. Kita ada Louis Kane, ada Park Residence, ada Garden Park Residence, ada Metroloft, ada Berkeley Residence, ada juga Pavilion Square, dan Mayfair Residence. Ini adalah project update terbaru Juli 2020. Jadi saat ini Polax sudah diadakan pengujian untuk driving analyzer-nya itu, yaitu pengujian bebas dinamis dengan regangan tinggi dalam kedalaman tertentu dan pemantauan fondasi pile saat beban dinamis berlangsung. Dan pekerjaannya itu platform paralelnya dengan persiapan galian fondasi. Udah demikian, ya, ini adalah untuk sebagian penjelasan product knowledge dari Polax SkySuite. Oke, terima kasih Bu Chaifung untuk penjelasannya, dan kalau tadi saya bisa rangkum ya, jadi kalau kita lihat dari segi lokasi, Polax SkySuite pun ada di lokasi yang premium ya. Nanti mungkin saya akan balik ke Pak Leon nih, mau tanya nih mengenai area-area di Jakarta nih yang menurut Pak Leon juga masih banyak diminati itu di mana sih? Nanti aku akan coba Pak Leon bantu saya jawab juga ya. Kayak sekarang saya penasaran nih, karena kan proyek Polax SkySuite ini ada di Mega Kuningan yang mana daerahnya sudah terintegrasi nih Pak Leon. Mereka cukup mau ke shopping center, mereka cukup berjalan kaki kalau mereka tinggal di sini, seperti itu. Apakah itu menjadi salah satu nilai jual nantinya ya? Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat tadi spesifikasi yang ditawarkan oleh Polax SkySuite sangat bagus sekali Bu Chaifung ya. Karena kalau tadi dilihat contohnya Polax SkySuite memberikan atau menawarkan 3 area fasilitas yang berbeda di setiap lantainya ya. Dan pasti punya apa namanya segmen tertentu ya, yang untuk family ada, untuk private ada kalau dia tadi ya. Dan di atas gedungnya itu nanti akan ada perencanaannya, akan ada helipad. Benar ya Bu Chaifung ya? Betul. Nah, Bu Chaifung tadi udah bicara juga mengenai soal harga, mengenai promo saat ini, tapi aku nanti mau balik ke Bu Chaifung, nanti aku akan bertanya juga, karena udah ada pertanyaan juga yang masuk nih untuk Bu Chaifung juga nanti, tapi saya penasaran dengan pertanyaan saya tadi ke Pak Leon. Pak Leon, boleh bantu Pak Leon gimana Pak Leon? Dengan area Mega Kuningan nih Pak Leon nih, area yang paling prestis ya bisa saya bilang. Iya. Tentunya kita kan dari segi Spacetalk sendiri, kita pun mulai awal-awalnya itu dengan sewa kantor CBD.com ya. Jadi layanan kita itu untuk office buildings. Jadi kita juga fokus utama kita salah satu itu untuk membantu tenan-tenan mencari office. Tentunya dari, I think di CBD itu you can never go wrong ya. Jadi CBD itu pasti menjadi fokus utama dari pemerintah juga. Udah jelas bahwa investasi mereka dari segi mass transportation itu MRT dan LRT itu fokus utamanya selalu di CBD gitu kan. Dan kita akan mendapatkan dulunya sekaligus, which is both MRT and also LRT. LRT-nya akan melewati Kuningan, MRT akan melewati Sudirman gitu, dan Mega Kuningan diapit sama dua-duanya. So I think in terms of location, CBD is always a location di mana-mana ya around the world that you can never go wrong, because itu adalah tempat di mana pusat dan jantung finansial Indonesia itu berada. Jadi dan itu kan adalah pusat-pusatnya expat semuanya pasti tinggal di sana. And actually the second most important key points itu adalah dari segi fasilitas, karena kita juga tahu dari segi apartments itu there is only so many apartment projects yang nempel berdampingan sama mall atau nggak retail centers. Biasa itu seringkali ada apartemen tapi yang individual dan mereka itu berdiri dan berlokasi berjauhan dengan retail area. Jadi it is very very helpful untuk tenan-tenan, terutama untuk expat, soalnya mereka kan lumayan unwilling untuk menggunakan mobil kemana-mana. For them mereka suka jalan. Benar sekali. So, dan jumlah apartemen di Indonesia di CBD yang bisa jalan kaki ke retail areas itu tuh bisa dihitung pakai jari lah, kayak it's not that many gitu. Yeah, so I think those two are the key factors. Oke, salah satu nilai jual juga ya Pak Leon ya. Nah, bicara soal nilai jual, boleh kasih bocoran nggak sih Pak Leon kira-kira range harga sewa untuk apartemen di Mega Kuningan tuh starting dari berapa ya untuk tipe yang, anggaplah kita bicara tipe terkecil di 30-40 meter Pak? Iya. Wah, kalau misalnya saya, I need to ask my team sih sebenarnya itu. So dari saya sendiri, kita apalagi fokus saya kan untuk mengembangkan teknologi dan juga for the whole team yang ada. Benar. Jadi for the specific numbers gitu, I do not have a range, but we do have data. I can nanti. Oke, berarti saya harus alihin itu pertanyaan ke Bu Chaifung deh sekarang. Bu Chaifung boleh kasih tahu ke kita Bu Chaifung? Karena Bu Chaifung kan mungkin yang paling mengetahui daerah Mega Kuningan atau surrounding ya. Kira-kira nih para klien yang saat ini lagi berpikir, wah boleh juga nih saya investasi di SkySuite.
Kira-kira kedepannya untuk sewanya seperti apa? Lihat market dengan kondisi seperti ini, mungkin Bu Caifung bisa terangin di kita harganya di berapa sih untuk sewaannya? Kalau untuk harga sendiri sih, kemarin kita ada ketemu konsumen. Kebetulan konsumen itu banyak invest di daerah Mega Kuningan. Jadi saya ada bertanya kepada dia untuk range harganya berapa sih, karena dia punya banyak sekali di daerah Mega Kuningan. Itu kurang lebih dia bilang 1.500 dengan kondisi yang sekarang. Kalau untuk nanti, atau dulu dia juga pernah katanya maksimal itu bisa sampai $4.000 Wow, per bulan. dolar ya Nah, currency-nya iya, ya? kalau di daerah Mega Kuningan semuanya dolar, Bu Reni. Wow, kalau saya punya uang sih saya pasti beli sih di Mega Kuningan Bu Caifung ya. Iya, kalau Oke, kondisi sekarang itu 1.500 ya. Untuk 1.500. Oke, iya, itu udah cukup 1.500. bagus sekali Bu Caifung Iya, ya. betul. Nah, Bu Caifung, mungkin sekarang kita bisa masuk ke pertanyaan ya, karena ada beberapa pertanyaan di sini. Boleh. Oke, kita pertama akan mulai dengan, sebentar, saya mungkin tanya ke Bu Caifung kali. Oh, sorry, ini untuk Paleo nih, teknologi ya. Teknologi saat ini sudah semakin canggih dan maju, akan tapi balik lagi ke kebiasaan orang Indonesia saat ini, apalagi untuk membeli properti ya, harus melihat secara langsung nih Pak. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Ini mungkin yang tadi saya cerita nih Pak Leon, untuk orang-orang yang memang orientasinya adalah beli properti harus lihat dulu barangnya, baru mau beli. Gitu. Ya, ya, Ya kan? betul. Ya itu. Dari, maaf, sebelum saya potong ini, terima kasih pertanyaan dari Bapak Aditya Darmawan ya, terima kasih. Ini mungkin mau beli properti nih kayaknya nih Pak Leon nih. Udah mulai nanya. Iya. Itu very true ya, very true. Maksudnya tentunya yang kayak tadi saya bilang, it is impossible untuk proses pembelian properti itu di-online kan. Bahkan kita juga punya data untuk penyewaan termurah kita deh, untuk di daerah di luar dari Jakarta gitu kan, di mana mereka sewanya 2,5 juta atau 3 juta per bulan. Dan mereka cuma sewa 6 bulan gitu, which is 18 juta kan. Itu pun juga tidak bisa di-online kan. Mereka bukannya bisa lihat 18 juta, bisa mereka langsung transfer. Berbeda cerita dengan misalnya customer itu sewa hotel via Traveloka. Misalnya mereka sewa via hotel itu per malam itu 4 juta, mereka sewa 4 malam langsung 16 juta. Kok itu bisa? Kenapa 12 juta nggak bisa gitu kan? Benar-benar. Jawaban adalah simple. Jawaban adalah orang yang tinggal di 4 juta per malam, itu mereka punya net worth udah very, very high in such a way that for them to spend 16 million via online, itu is nothing. And also, mereka juga sudah mendapatkan standar yang trustable gitu. Which is kalau misalnya mereka stay di Ritz-Carlton atau Kempinski, they do not need to visit the location first supaya mereka bisa make the decision. Di lawan arahnya dengan orang yang sewa 18 juta untuk sewa menyewa. Dimana kalau misalnya orang sewa 18 juta, biasanya kan kita patokannya itu adalah kalau misalnya orang sewa 3 juta per bulan, berarti gaji mereka kira-kira 9 juta, 10 juta gitu kan. Ya, betul. Jadi for them to decide to pay 18 juta di awal tanpa melihat itu berat banget karena itu 2 kali lipat dari gaji mereka gitu. Okay. Makanya masih membutuhkan site visit. Nah, where does technology play into part in the process? Jadi semua sales funnel itu melakukan funnel yang sama, yaitu awal-awal itu dari awareness, lalu abis itu dari intent, kita bisa menggunakan intentnya, terakhir itu adalah for them to decision. In order for them to make decision, it's always online. Kita udah deal mungkin ribuan unit ya, tapi kita belum ada satupun yang bisa deal itu cuma via online doang. Okay. Tapi majority of our clients, actually semua itu datang dari online gitu. Jadi customer kita sudah melakukan comparison, mereka udah perbandingkan unit A versus unit B, dan juga mereka sudah tektokan sama agent kita sebelum mereka ketemu, dan mereka melakukan comparison itu melakukan website kita atau enggak melakukan VR gitu. Atau juga dari segi top line-nya itu kita, ya sebenarnya digital marketing itu bukan teknologi ya, itu cuman menggunakan digital marketing karena banyak orang yang mempunyai misconception bahwa kalau misalnya gue pakai Instagram, kalau misalnya gue pakai YouTube, itu berarti gue udah menggunakan teknologi. Sebenarnya benar. Sebenarnya itu adalah digital marketing, which is fine, tapi it is still a very worthwhile thing to do. Dan it's all about numbers. Kayak tadi Bu Reni benar-benar tepat banget bahwa the majority of our viewers itu lebih berat ke arah milenial, the 30-somethings gitu kan. And then it's a bell curve. It's a bell curve orang yang 17 gitu sedikit yang tertarik dengan properti, dan orang yang 50s, 60s ada yang nonton, tapi it's also minimum. So our goal adalah how do we make a content yang kita bisa mendapatkan 200.000 view. Soalnya kalau misalnya kita bikin konten, no matter how good our content is, tapi kalau misalnya cuma 100 orang yang nonton, buat apa gitu. Tapi kalau misalnya kita buat suatu konten, kalau misalnya kita bisa mendapatkan 200.000 view, 100.000 view, 700.000 view, it's all about bell curve. There will be that 10 people who is there because they are interested to buy property and they know us because of that content. So those are the two ways kita bisa menggunakan teknologi and digital marketing untuk mendapatkan customer.
Benar sekali. Ujung-ujungnya duit, Pak. Ujung-ujungnya. Nah, oke, satu pertanyaan berikutnya ini untuk Bu Caifung. Bu Caifung ini ada satu pertanyaan. Dia kali ini menanyakan untuk biaya service charge atau IPL ya, yang nanti akan ditetapkan oleh Polak Skysuit, dan tadi klien juga bertanya pecahan harganya. Jadi tadi kan Bu Caifung hanya menyebutkan starting dari 2 miliar nih gitu ya. Nah, 2 miliar itu nanti dia mungkin mau tahu nih 2 miliar tipe apa, selanjutnya tipe itu harganya berapa. Oh iya. Tadi kita mulai dulu dari yang harga ya. Oke, boleh dari harga. Harga itu kita mulainya dari 2,3 M sampai 7,5 M yang paling besar. Kalau untuk cara bayar, kita fleksibel. Jadi misalnya Bapak Ibu ada pengajuan, mungkin yang dari standarnya kita bisa diajukan. Jadi kita benar-benar ikutin sesuai dengan cash flow-nya untuk konsumen lah, gitu. Untuk kalau sekarang kan seperti, sekarang kan lagi pandemik ini kan kita pasti orang pada saving money. Jadi kita juga ikutin yang ada sekarang ini, seperti misalnya konsumen maunya, saya maunya cara bayarnya beda dengan dari yang kalian punya nih, bisa nggak? Bisa, kita pasti bisa. Kita bisa diajukan gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua Bu Caifung tadi mengenai biaya service charge. Mungkin karena Skysuit jadinya mungkin masih 3 tahun ke depan ya, mungkin Bu Caifung bisa ceritakan harga service charge di daerah sini saat ini berapa? Kalau untuk di daerah Mega Kuningan ya, untuk sekarang ini dia kurang lebih 50.000 ya, untuk kurang lebih 30.000 sampai 50.000. Nah, per square meter. Per square meter, nanti kita juga lihat kondisi pada saat itu, pada saat kita serah terima. Oke. Kita ngomong yang sekarang, yang range sekarang. Gitu. Satu lagi Bu Caifung ini terkait dengan teknologi digital ya, cara pemasaran yang Polak Skysuit lakukan saat ini nih di kondisi pandemi yang mungkin kita belum bisa bertatap muka ya. Apa yang Polak Properties telah lakukan, atau mungkin Bu Caifung bisa bantu kita kasih informasi tentang sosial media dari Polak Skysuit, atau mungkin ada nomor telepon atau nomor telepon sales yang bisa dihubungi ya, mungkin ada beberapa klien yang udah pingin tahu nih Bu Caifung nih. Boleh. Kita jadi di Polak Skysuit itu kita juga ada ini ya, ada sosial medianya juga, Instagram. Instagramnya itu kita Polak Skysuit JKT. Polak Skysuit JKT untuk Instagramnya ya. Ya, untuk nomor teleponnya, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dibantu sama marketing kita di 0822 1074 2200. Saya ulang lagi ya. 0822 1074 2200. Oke, terima kasih Bu Caifung ya. Mungkin Bapak Ibu semua yang sudah tidak sabar nih belum bisa ke sini, boleh langsung cek dulu sosial media dari Polak Skysuit ya, atau mungkin bisa telepon langsung ke sales representatifnya ya, nanti akan bantu semua. Nah, satu lagi yang terakhir untuk Pak Leon, saya masih wondering Pak Leon, gimana sih Pak Leon, ini pertanyaan terakhir ya Pak Leon ya dari peserta, bagaimana caranya untuk menggunakan sosial media semaksimal mungkin secara organik atau tidak berbayar di sosial media nih Pak? Ya, ini mungkin salah satu kayak saya yang ingin tahu nih. Maunya yang gratis. Mau jadi selebgram ya Bu ya? I think ujung-ujungnya itu kan, the key is for all types of digital marketing itu, how do we leverage free traffic. Soalnya ujung-ujungnya itu kan yang bisa improve kita punya ROAS atau return on advertising spend. Soalnya kalau misalnya kita semuanya paid baru mahal juga gitu kan, bonjol juga. Nah, akhirnya fundamentally balik lagi itu adalah yang kita terminologikan sebagai organic growth gitu. So how do we receive organic growth? So yang seperti tadi saya sempat share, cara kita untuk mendapatkan organic growth itu kita harus bisa mendapatkan niche-nya kita, and this can be in anything ya. Kita bisa ada di make up lah, kita bisa ada di mobil lah, kita bisa ada di topik tentang investasi, kita bisa ada di topik tentang properti. Tapi adalah we define our niche. Jadi kalau misalnya kita udah drill down what is our niche, kita juga harus memberikan suatu konten yang bisa yang konten itu dikonsumsikan oleh audiens kita, dan itu di atas mereka punya opportunity cost. Kan what is the opportunity cost? Opportunity cost mereka adalah gue bisa follow Leon atau gue bisa follow Ahmad gitu, atau gue bisa follow Leon atau gue bisa follow siapapun gitu, atau kita bisa follow Spacetalk atau kita bisa follow property agent lainnya gitu kan. So those are the comparisons of people, and ujung-ujungnya adalah when people follow something, they always want to only follow the best. They always only want to follow
someone who can give them an added value. What is the added value? Added value itu kita bisa kategorikan jadi dua. Pertama itu adalah added value yang entertainment, yang kalau misalnya itu bisa pick mereka punya curiosity. Oh ternyata kalau misalnya rumah apartemen di Mega Kuningan tuh kayak gini bentuknya. Mungkin mereka itu adalah orang yang dari segi financial belum sampai ke sana, tapi mereka pengen menjadi itu sebagai suatu aspirasi. One day mereka pengen spend ke sana. Itu menjadi entertainment value. The second bucket itu adalah educational, di mana they can get a new information dengan mereka mengkonsumsikan suatu konten gitu. Informasi-informasi contoh yang bisa jadi useful itu adalah pergerakan tentang government laws and regulations tentang tax. Karena tax kita ini sekarang kan lagi diolah ya dari government untuk foreigners. Foreigners ada potensial untuk bisa membeli properti di Indonesia. Jadi those are also the kind of contents yang kita bisa menjadi added value to users. Jadi ujung-ujungnya adalah how do you make the water bottle full. Soalnya kalau misalnya whatever content that you make, you get new audience, tapi semua your audience itu akhirnya keluar gara-gara mereka tidak interested dengan the kind of content that you produce, you will never get followers, you will never get interest, you will never get any traction. Soalnya begitu mereka masuk, orang langsung keluar. Even if you pay 1 billion rupiah for the iklan, kalau misalnya ujung-ujungnya nggak ada yang nyantol gara-gara the content is not interesting and not relevant for the audience, orang bakal bocor semua juga. So make your bottle full by producing good content that is relevant to the audience, sesuai dengan niche, dan 3 komponen tadi, searchable, make sure it's profitable, and make sure that you have a personal connection to your story. Oke, berarti the point is konten. Konten menarik, pasti followers banyak. Ya benar ya Pak ya? Oke, nah kalau kita lihat nih sebenarnya jamnya udah lewat ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, terima kasih sekali untuk Bapak Pak Leon dan Bu Chaifung untuk kesempatan hari ini. Tapi sebelum itu saya mau minta informasi terakhir nih. Mungkin ada informasi penting terakhir yang mau Pak Leon sampaikan sebelum kita penutupan. Boleh Pak Leon, silakan. Informasi apa ya? Mungkin yang bisa kita share ini sih ya, mungkin despite kita masih ada worry, kita nggak ada uncertainty dari segi vaccines yang gitu kapan keluar segala macam, tapi we are very encouraged to see that things are actually picking up faster than we expected. Waktu kita pertama-tama kena pandemi ini, kita selalu berasumsi, soalnya kan saya sering nonton Dr. Fauci is yang dari CDC yang ini ya, yang dari apa namanya kayak WHO-nya buat US lah kira-kira kayak gitu. Okay. Nah dia sempat mention bahwa the fastest that we can get vaccine to the next year lah, dan kita juga dapat informasi next year sampai N ya bahkan dia bilang. Okay. Lalu dia sempat bilang juga bahwa beberapa research dari perusahaan-perusahahaan investment banking yang besar sempat sharing sama kita juga bahwa things will get to normalcy itu end of the year gitu-gitu. Tapi ternyata very very interestingly, we just deal one of the biggest deal juga di bulan ini sih sebenarnya. Kayak one of tim baru deal apartemen sebesar kira-kira 20 miliar di bulan ini gitu. So actually the interest is starting to pick up, dan juga dari segi tren visitor kita, tadi saya juga sempat share di public ya, itu bisa dilihat juga di similarweb.com by the way. Itu kelihatan trennya waktu pertama kali kita di pandemi ini sempat dip, tapi sekarang udah pick up gitu. We are actually surprised. We are surprised. Confidence berarti sekarang nih Pak kita nih ya, udah mulai harus bangun lagi nih ya, udah mulai harus liatin keluar lagi nih. Oke. Soalnya kita tadinya expect bahwa pick up-nya itu mungkin baru di akhir tahun atau apa. Kita udah expect for the worst gitu. Tapi ya it's good for us lah kalau misalnya ternyata things are picking up faster than expected. And surprisingly ternyata di Indonesia itu it's different than many of the other countries karena the domestic market is actually very strong di Indo. Karena it's much more resilient compared to the rest. Soalnya kalau misalnya kita look at our neighboring countries kayak Singapore, it's mainly foreigners kan, yang majority of the customers yang di sana. Sehingga kalau misalnya ada a cut of supply of foreigners yang bisa terbang ke sana, then it affects mereka punya GDP growth very heavily. Sedangkan kalau misalnya kita, our domestic growth is and market is actually pretty resilient. Oke, berarti udah. Ini penutupan Pak Leon justru berarti sekali loh, karena untuk para investor ya, bukan cuma investor tapi developer sekalipun udah mulai sekarang udah mulai siap-siap nih Pak, karena momennya udah sebentar lagi ya, jadi dari sekarang kita udah mulai start duluan nih. Oke, thank you. Sekarang mungkin ke Bu Chaifung, ada yang mau disampaikan Bu Chaifung? Kalau dari saya itu, Bapak Ibu saatnya beli itu adalah sekarang, karena selama saya kerja di properti, baru kali ini yang ada cara bayar pokoknya bisa ikutin konsumen gitu loh. Terus apalagi expat kan bentar lagi memang boleh bisa beli ya. Dan saya yakin 1000% properti itu pasti akan naik.
Oke, Karena benar-benar kan kalau sekali kita ya. saving money kan duitnya nggak berkembang, Bu Rini. Paling bunga berapa, Bang? Ya kan kalau properti udah pasti naik. Berarti Nggak this is the mungkin. right time ya buat Iya, beli ya, Bu Caifung ya. betul, Karena betul. banyak developer juga khususnya Polak Sky Suite memberikan cara bayar yang sangat Iya, mudah sangat mudah ya, dan dan ada sangat fleksibel. Oke, bisa yang penting selama klien berkomitmen untuk beli, developer bisa mengikuti ya. Membantu, ya. Wah, ini momen yang pas nih berarti Momen untuk yang Bapak paling Ibu pas. semua bisa kontak Bu Caifung langsung ya. Oke, Iya. kalau gitu terima kasih banyak untuk para participants, untuk para audiens yang telah bergabung pada webinar siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Leon, terima kasih untuk Bu Caifung untuk semua Terima kasih. informasinya, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita, kedua pembicara kita itu bisa diterapkan di kehidupan kita saat ini. Tetap jaga kesehatan, tapi tetap harus beraktivitas. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih. Thank you.